Kristal senyawa ionik terdiri dari kation-kation dan anion-anion yang tersusun secara teratur, bergantian dan berulang atau periodik. Pola susunan yang teratur dan berulang dari ion-ion yang terdapat dalam suatu kristal menghasilkan fisik kristal dengan bentuk yang terbentuk pula. Contoh dari kristal dengan bentuk yang terbentuk pula. Contoh dari kristal tersebut adalah alkali halida, termasuk kalium fluorida, kalium bromida, kalium iodida, natrium fluorida, dan kombinasi lain dari natrium, cesium, rubidium, atau ion litium dengan ion fluorida, bromida, fluorida, atau iodida. Mengelompokkan kristal berdasarkan fungsi bentuk terbagi menjadi kubik atau isometrik, tetragonal, ortorhombik, heksagonal, trigonal, triklinik, dan monoklinik. Energi pada pembentukan kristal ion. Pembentukan kristal ion terjadi melalui beberapa tahap yang melibatkan energi. Setiap tahap melibatkan perubahan entalpi yang berbeda. Transfer sebuah elektron dari suatu atom melibatkan energi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom atau energi ionisasi pembentukan kation, dan energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditangkap oleh suatu atom atau afinitas elektron pembentukan anion. Tarik-menarik muatan ion yang berlawanan atau kation dan anion tidak berhenti hanya sampai pembentukan sepasang ikatan ion. Ada 7 sistem kristal. Yang pertama itu kubik atau isometrik. Ini tidak selalu berbentuk kubus. Ada juga yang menemukan oktahedron 8 sisi dan dekahedron 10 sisi. Kemudian yang kedua itu tetragon. Tetragonal mirip dengan kristal kubik tetapi lebih panjang dibanding satu sumbu dari yang lain. Kristal ini membentuk piramida dan prisma ganda. Ortorhombik. Secara seperti kristal tetragonal, kecuali tidak berbentuk seperti segi panjang penampang saat melihat kristal di ujungnya. Kristal ini membentuk prisma belah, ketupat atau piramida. Dua piramida saling menempel. Kemudian yang keempat itu heksagonal. Saat Anda melihat kristal di ujungnya, penampangnya adalah prisma 6 sisi atau segenap. Kelima itu trigonal. Kristal ini memiliki sumbu rotasi 3 kali lipat tunggal, bukan sumbu 6 kali lipat dari divisi heksagonal. Kemudian yang keenam itu triklinik, yaitu kristal ini biasanya tidak simetris dari suatu sisi ke sisi yang lain, yang dapat menyebabkan beberapa bentuk yang cukup aneh. Yang ketujuh itu monoklinik. Seperti kristal tetragonal miring, kristal ini sering membentuk prisma dan piramida ganda. Mekanisme pembentukan senyawa LiF. Terjadinya ikatan pada senyawa ion LiF karena fluorin membutuhkan 1 elektron untuk mencapai ketentuan oktet, di mana litium mempunyai 1 elektron valensi dan fluorin mempunyai 7 elektron valensi. Untuk membentuk senyawa LiF, litium akan membentuk ion positif dan memberi elektron kepada fluorin agar mencapai kestabilan, dan fluorin akan membentuk ion negatif dan menerima elektron dari litium agar mencapai kestabilan. Ion litium positif dan ion fluorin negatif akan saling menarik sehingga membentuk senyawa LiF. Berikut adalah gambar pembentukan senyawa ion kalium fluorida. Karena atom K terletak pada golongan 1A dan atom F terletak pada golongan 7A, maka atom K memiliki 1 elektron valensi, sementara atom F memiliki 7 elektron valensi. Nah, untuk membentuk senyawa Kf ini, atom K akan melepas 1 elektron valensinya membentuk ion positif, dan atom F akan menangkap 1 elektron yang dilepaskan oleh atom K yang akan membentuk ion negatif. Ion K positif dan ion F negatif akan saling menarik sehingga membentuk senyawa Kf. Berikut adalah penjelasan pembentukan dari senyawa Kf. Untuk mekanisme pembentukan NaF, di mana pembentukan mekanisme NaF yaitu senyawa NaF, atom Na-nya akan melepas 1 elektron valensinya membentuk ion positif, dan atom F-nya akan menangkap 1 elektron yang dilepaskan oleh atom Na membentuk ion negatif. Ion Na positif dan ion
F negatif akan saling menarik sehingga membentuk senyawa NaF. Mekanisme pembentukan CFF. Pembentukan senyawa CSF terjadi karena pelepasan satu elektron dari atom Na menjadi atom Na+, sedangkan pada senyawa atom F menerima satu elektron, di mana membentuk Fe-, di mana elektron untuk valensi CS yaitu 1, sedangkan untuk elektron valensi pada F yaitu 7, sehingga elektron valensi F menerima satu elektron valensi dari CS, sehingga terbentuknya pembentukan senyawa CSF. Yang ialah mekanisme pembentukan senyawa RBF. Seperti yang kita ketahui, rubidium atau Rb merupakan senyawa logam, dan fluorin atau F merupakan senyawa non-logam, sehingga membentuk senyawa ionik. Rb memiliki elektron valensi berjumlah 1, dan F memiliki elektron valensi berjumlah 7. Nah, untuk membentuk senyawa RBF ini, atom Rb akan melepaskan satu elektron valensinya membentuk ion positif, dan atom F akan menangkap satu elektron valensinya yang dilepaskan oleh atom Rb membentuk ion negatif. Nah, ion Rb positif dan ion F negatif ini akan saling menarik, maka terbentuklah senyawa RBF. Setelah kita masuk ke aplikasi Vesta, kita ke file, kemudian ke new structure, kita ganti nama new structure menjadi nama senyawa yaitu NaF. Kemudian initial kita cari kubik. Untuk space groupnya kita cari Fm-3m. Kemudian datanya kita ganti menjadi 4,61. 4,61. Kemudian kita oke kan, begini hasilnya. Setelah itu kita masuk ke edit data, ke struktur parameter, kita ganti nama strukturnya menjadi NaF. Kemudian kita klik new, kita ganti simbolnya menjadi Na, labelnya juga Na. Untuk charge-nya kita ganti menjadi 1 dan U-nya menjadi 1. Karena datanya di sini 0, kita klik new lagi. Kita ubah Na jadi F, label juga kita ubah jadi F. Untuk datanya itu 0,5, kita ubah semua datanya itu 0,5. Kemudian kita apply, kita oke kan. Setelah itu kita masuk ke objek, kita pilih nomor, kita centang semua, kemudian stylenya kita pilih animationnya, lihat bagaimana sini, kemudian space yang palingnya, collidernya, wifi-nya, dan tire stick. Kita pilih ball and wheel. Kemudian kita masuk ke properties, ke atom, kita ganti radiusnya menjadi 0,382. Kita oke kan. Setelah itu kita klik stylenya, dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke senyawa LF. Kita masuk ke file, new structure, kita ganti menjadi LEF.
ke unit cell, kita klik sistem pada kubik, yaitu kubik, kemudian kita cari fm-3m, dan kita ganti datanya yaitu 4,02. Kemudian kita oke kan. Setelah itu kita masuk ke edit data, masuk ke struktur parameters, kita ganti strukturnya menjadi nama senyawa yaitu LEF, kita klik new, kita ganti simbolnya menjadi LEF, LE, kemudian tersnya 1, untuk O-nya yaitu 1, kemudian kita klik new lagi, kita ganti LE menjadi F, kita ganti datanya itu 0,5. Kemudian kita oke kan. Setelah itu kita masuk ke objek, kita klik semua L agar nama atomnya terlihat, kemudian ke style, kita masuk ke properties, masuk ke atom, kita ganti radiusnya menjadi 0,3 0,3,345. Kemudian kita save dan kita oke kan. Dan didapatlah hasil seperti berikut. Kita ke file, kemudian new structure, ke unit cell, kita ganti dulu namanya menjadi KF. Kemudian kita ke sistem dan kita cari kubik, kemudian kita space group, kita cari PM-3M, PM-3M, kita klik saja, kemudian kita ganti datanya menjadi 3,06. Kemudian kita oke kan. Dan ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke edit data, ke struktur parameter, kita ganti nama new source yang menjadi nama senyawa yaitu KF, kita klik new, kita ganti simbolnya menjadi K, label juga K,
untuk charge-nya 1, dan untuk U-nya karena datanya di sini 0 maka kita tidak isi. Kemudian untuk U-nya yaitu 1, kemudian kita klik new lagi. Kita klik new, kemudian kita ganti simbol K menjadi F, dan labelnya juga kita ganti F. Kemudian untuk datanya kita ganti menjadi 0,5 untuk semua datanya. Setelah terinput semua, kita apply, kemudian kita oke kan. Dan kita dapat hasilnya begini. Masuk kita ke objek, kita centang semua pada L agar atom-atomnya terlihat. Kita lihat animasinya. Kemudian kita masuk ke properties, masuk ke atoms, kita ganti radiusnya menjadi 0,789. Kemudian kita save, kita okekan, dan begini hasilnya. Kita masuk ke senyawa RBF, kita masuk ke file new structure, kita ganti nama new structure-nya menjadi RBF. Kemudian kita masuk ke sistem, kita cari kubik, kita cari pada spesifiknya PM3 PM-3M. Kemudian kita ganti datanya menjadi 3,29. Kemudian kita okekan, dan beginilah hasilnya. Setelah itu kita masuk ke edit data, kemudian structure parameters, kita ganti namanya menjadi RBF, kemudian kita klik new, kita ganti simbolnya menjadi RB. Begitu juga untuk labelnya RB. Untuk charge-nya kita ganti jadi 1. Setelah itu ini kita ganti 1, kita klik new, kita ganti simbolnya menjadi F, dan untuk labelnya juga F. Dan untuk datanya kita ganti menjadi 0,5. Kemudian kita play.
kita klik animation-nya, kita masuk ke properties, masuk ke atom, kita ganti radiusnya menjadi 0,882. Kemudian kita save dan kita oke kan, dan dapatlah hasilnya seperti berikut. Kita masuk ke senyawa CSF, kita masuk ke file new structure, kemudian kita masuk ke initials, kemudian kita masuk ke sistem, kita cari kubik, dan untuk space groupnya kita cari EM-3N. Kemudian untuk datanya kita ganti menjadi 3,390. Kemudian kita oke kan. Selanjutnya kita masuk ke edit data, ke structure parameters, kemudian kita ganti new structure menjadi CSF. Dan kita klik new, kita ganti simbolnya menjadi CS, labelnya CS, kemudian charge-nya 1, dan untuk LI-nya yaitu 1. Kemudian kita klik new, kita ganti CS menjadi F, kemudian datanya kita ganti menjadi 0,5. Kemudian kita apply dan kita aktifkan. Setelah itu kita masuk ke objek, kita klik semua LI L pada objeknya agar dapat terlihat CS-nya. Kemudian kita masuk ke properties, ke atoms, kemudian kita ganti datanya menjadi 1,002.